Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Gimana? Oke, teman-teman sudah nyoba pentahonya? Ada kesulitan? Dapat. Belum coba, Pak. Kenapa? Rizka belum mencoba. Eh, ya belum, Pak. Kayaknya besok nyobain pas sekalian sama data yang waktu itu Bapak pernah kasih juga yang pertemuan 2 minggu yang lalu ya, Pak, kalau nggak salah. Hmm. Sekalian mau nyobain itu juga. Kemarin sempat nyobain lagi ngerjain ini, Pak. Ngerjain eh apa tuh, Pak, project yang sebelumnya, yang tugas Hmm. sebelumnya kan ngumpulin tapi cuma setengah. Nah, lagi nyobain lagi, cuma susah jadi lagi nyobain itu dulu, Pak. Kesulitannya di mana? Ya susahnya di mana? Kan udah, kan waktu itu teh akun yang kemarin tuh jadi udah nggak bisa gitu, Pak. Kan emailnya kan ada dua, Pak. Jadi kayak yang harus bayar gitu loh, Pak. Tapi nanti lagi nyobain lagi deh, Pak, mau minjem email yang lain. Oh enggak, yang ini yang Enggak, yang ini mah kemarin. yang sebelumnya, Pak, yang bukan Oh, pentahu. Kan lagi ngerjain dulu oh, tugas itu, kan waktu itu ngumpulin sih cuma baru oh, setengah. Jadi sekarang mau coba ngerjain lagi, Pak, siapa tahu bisa gitu. Gitu oke. sih, Pak. Yang pentaho gimana? Udah nyoba? Belum nyoba. Rencananya besok sih, Pak. Sekarang lagi ngeberesin dulu yang tugas yang kemarin gitu, Pak. Oke. Doni gimana? Kalau udah nyoba sih Pak, kemarin udah diinstal juga. Udah, udah jalan belum? Udah udah jalan. Saya udah nyoba yang kemarin yang pertama, cuman yang connect ke MySQL itu saya belum belum nyoba sih. Ada kendala di connect SQL-nya? Eh, belum belum nyoba Pak, jadi belum tahu kendala. Terus saya mau Hmm. nanya juga itu Pak, Hmm. kalau misalnya kita connect-nya langsung ke web server examnya yang PHP Maya Admin itu nggak pakai aplikasi pihak ketiga, bisa nggak Pak? Kira-kira. Bisa, bisa Jadi harusnya ya. kalau yang Bapak praktekin itu kan dia pakai SQL Yoke lagi ya. Mm-mm. Kalau misalnya kita konekin pakai langsung ke web servernya itu yang PHP MyAdmin itu kira-kira bisa nggak ya? Harusnya bisa, coba dites aja. Harusnya Iya. sih bisa. Kalau yang Gak pakai yang mayok itu. ah, kalau yang pakai CSV sih saya udah bisa Pak, udah Hmm. coba. Tinggal nyoba konekin ke yang MySQL-nya ini. Oke. Materi yang kemarin berarti ya. Iya, materi yang kemarin. Kemarin pertemuan 10 berarti. Sama sama menganalisanya aja sih Pak, masih agak bingung Pak pakai kalau pakai aplikasi ini. Kalau misalnya di Tableau Hmm. kemarin kan dia jelas, Hmm. kita bisa lihat ininya, eh, kalau kita mau lihat profit atau itunya gitu. Hmm. Tapi di Pentau ini saya masih agak abu-abu juga sih cara menganalisa datanya. Analisa datanya cara masih abu-abu. Oke. Terus yang lain gimana? Yang lain ada masukan? Ada kendala? Ini yang pertemuan 10 ya. Pertemuan 10 ini kita ngapain kemarin ya? Oh masih baru ya. CSV ke ini ya, ke XML. Oke. Dia ini nggak bisa create iconnya Pak, harus dibuka di filenya ya Pentaho ini. Kenapa? Nggak bisa diklik di icon ya? Nggak bisa nge-create icon gitu Pak, kayak aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kita harus buka ke folder instalasinya. Dia emang Eh, Create aja icon di toolbarnya. Jadi ke kanan terus munculin di toolbar di apa di tampilan depan desktop gitu. Udah pernah coba belum? belum belum saya coba. Saya kemarin pas install itu dia nggak ada
eh, pilihan kayak aplikasi-aplikasi biasanya yang Hmm. langsung otomatis create icon gitu. Jadi bukanya saya dari foldernya. Coba nanti saya coba itu deh. Harusnya eh, nggak perlu install karena emang eh, langsung udah tinggal tinggal open aplikasi. Oke, ini pertemuan ke-12 ya, masih bahas pengen tahu reprocessing ya. Ini langkah-langkah apa eh, seperti biasa buka workflow gitu, Anda buka aplikasinya. Nah, ya, jangan lupa juga nih nyimpan filenya. Cara bukanya gitu ya, Pak. Iya, dia memang cara bukanya gitu. Iya, dia emang kayak nggak keinstall itunya. Kita cuma nginstal JDK-nya aja itu ya. JDK-nya doang, betul. Nanti tampilannya kebuka gini kan workflow-nya. Kemudian, nah yang di minggu ini Anda akan mengolah data Excel ya. Eh, Filenya ini saya share ke grup ya. Masih loading. Nanti ada data Excel di Google Drive yang udah saya share barusan ya. Di dalamnya ada data transaksi, ini ada departemen ya. Ini archive apa ya? Oh, ini data apa? CSV-nya. Nanti Anda di dalamnya diminta untuk mengconvert nih dari file Excel-nya ini seperti biasa ya. Inputnya Anda pilih, kemudian di setting namanya, jangan lupa setting nama, kemudian setting spreadsheet-nya. Anda pakai yang Excel berapa, Excel 2007 atau Excel berapa, kemudian file directory-nya Anda setting ya. Anda mau save di mana, di drive C atau drive D ya. Tergantung dari penyimpanan latihan pentaho Anda ya. Kemudian ini ada tahapannya, kemudian ada browse. Kemudian add, nanti keluar baru file directory-nya. Nah, udah selesai, dia akan masuk di file directory-nya, biasanya sesuai dengan nama yang Anda berikan nanti. Kemudian nanti di sheet-nya Anda diminta untuk ngatur apa? Ngatur apa row dan kolomnya. Nah, ini, ntar. Oke.
Nah, ini nanti ada apa? Ada data transaksi, kemudian ada eh, ini tabel jabatan, kemudian ini ada beberapa latihan berkaitan dengan eh, pertemuan-pertemuan minggu berikutnya di dalam file ini. Kemudian ini ada data apa? Schedule buat permainan tenis. Nah, ini Anda pilih ya tadi eh, sheet-nya apa, kemudian get sheet name-nya, kemudian Anda pilih filenya, Anda pindahkan toolnya ke sebelah kanan nih dari sheet-nya, choosing sheet-nya, kemudian Anda pilih row kolomnya. Ini dalam milih kolom nanti Anda harus men-setting apa kolom di Excel-nya. Jadi biar tampilannya dia satu misalkan nih. Nah, ini cara nentuinnya gimana? Cara nentuinnya ini start row-nya di kolom satu satu gitu ya. Row-nya satu, kolomnya satu. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya dia kayak gini. Nah, kalau yang di A1 nih dari kolom A kemudian baris ke satu ini nama kolomnya ini kolomnya kosong ya. Kemudian barisnya kosong gitu. Kalau yang ini eh, sesuai yang ini. Nah, kalau ini kolomnya kosong, barisnya yang pertama. Jadi ini satu, ini kosong. Jadi yang baris pertama ini adalah yang sebelah kiri ini adalah baris, yang sebelah kanan adalah kolom gitu ya. Kemudian yang ini berarti barisnya kosong, kolomnya satu. Kalau ini barisnya kosong, kolomnya dua. Enggak. Ini barisnya kosong, kolomnya tiga, dan seterusnya ya. Ini juga sama nih. Eh, kolomnya kosong, barisnya dua. Ini berarti barisnya tiga, kolomnya kosong. Ini barisnya empat, kolomnya kosong. Nanti begitu Anda setting pilih row dan kolomnya, nanti akan menentukan tampilan yang akan muncul di pentaho-nya. Nanti begitu Anda get header, maka dia akan muncul seperti ini nih. Kalau Anda pilih baris satu, apa kolom satu, eh, row satu, kolom satu. Jadi gini. Jadi sebenarnya dia mengcapture file yang ada di Excel-nya. Kalau di sini kan gantinya kan di nomor transaksi itu mulainya adalah dia baris satu, kolom satu. Maka dia akan ambil dari sini. Eh, satu, strip satu. Nah, jadi dia akan mulai ngambil dari sini nih. Kalau Anda settingnya di apa di sininya kosong kosong, maka dia akan mengcapture dari sini, startnya dari sini, yang keambil sampai dengan eh, teks yang ada di yang terakhir yang ada di apa di file Excel Anda. Jadi dia akan mengcapture, menarik data yang ada di Excel. Saya cek dulu. Oke. Jadi kalau begitu Anda masukin, Anda set ya, sheetnya sheet berapa ya, sheetnya sheet satu, kemudian
row-nya row berapa, kolomnya kolom berapa. Nah, kalau udah pertimbangannya ini ya, karena memang filenya dimulai dari kolom satu dan baris satu, maka Anda masukin row-nya satu, kolomnya satu. Kemudian di OK. Nah, setelah itu Anda eh, masuk ke fields di tampilan apa? Di tampilan pentahonya. Anda masuk ke field, nanti dia akan muncul file ini dengan cara Anda klik get fields-nya, get field from header row. Nanti dia akan muncul untuk memastikan data yang ketarik sesuai atau enggak gitu ya. Nah, kemudian Anda baru setting metadatanya nih dari masing-masing apa barisnya ya, nomor transaksinya, tipenya apa, string gitu. Kode transaksinya string, nama transaksinya apa eh, string ya. Stok awalnya integer, stok masuknya integer. Kenapa string, kenapa integer? Ada yang tahu nggak? Kalau integer angka ya Pak, Ya, angka betul. string dia huruf. Kalau string dia bisa teks ya, bisa lebih panjang. Nah, ini kalau dia berhubungan dengan angka, dia masukin ke integer ya. Kalau dia biasa teks gitu, atau ya teks biasanya lebih banyak string. Dan lengthnya juga diperhatikan nanti ya. Kalau memang file yang akan Anda tarik apa ada ada lebih banyak ya kata-katanya, misalkan jadi satu paragraf gitu ya, ada 20 kata misalkan, ada 20 huruf gitu ya. Maka Anda settingnya di sini 20 huruf nih. 20 atau 30 atau 50 ya, Anda settingnya eh, segitu gitu ya. Disesuaikan dengan banyaknya huruf yang ada di kolom tersebut. Kalau nanti Anda settingnya kurang, maka dia akan mengcapture sesuai panjang huruf yang memang udah Anda setting di sini ya. Mau dia 2, 3, 10. Kalau memang katanya lebih, misalkan Anda setting 20 ya. Hurufnya 21, maka yang ke capture di sini hanya 20 gitu. Maka Anda harus ubah metadatanya dulu. Kemudian disesuaikan formatnya, binary to normalnya, kemudian baru di launch ya. Nah, ini baru Anda mengganti change null value-nya eh, dengan cara ini get fields ya. Eh, Inputnya di di setting ya. Kemudian Anda hubungkan nih tabel Excel-nya tadi, ini mengubah tipe data ke if field is null ya. Nanti Anda get field-nya, kemudian nanti keluar data yang tadi, kemudian select field, ya. Nah, ini akan keluar ya datanya replace by null. Nanti yang data-data kosongnya dia akan apa kesortir gitu ya. Nah, biasanya kan kalau kayak gini nih eh, kalau dia cuma barisnya segini sih nggak ngaruh ya buat Anda gitu ya. Cuma 6 baris gitu ya. Tapi kalau datanya banyak gitu ya. Kayak apa ya? Saya punya data transaksi untuk punya data transaksi. Nah, ini kalau datanya sekian banyak gitu ya. Anda akan kesulitan juga nih buat buat sortir ya. Nah, ini formatnya masih CSV. Kalau Anda mau ubah sih, kalau yang dari Excel sih gampang di sini. Nah, jadi kayak gini. Boleh jadi nanti ada kolom-kolom yang kosong, misalkan kayak gini kosong.
kosong gitu. Kosong. Nah ini eh, cara Anda sortirnya lumayan lama gitu ya. Nah ini eh, bisa jadi pilihan alternatif Anda untuk mensortir. Oke, jadi yang nggak ada datanya, yang kosong tadi ya. Kalau kita balik kemari, ini kan kosong datanya. Ini bisa di replace by null. Jadi ini misalkan nih stok masuk, replace-nya yang kosong-kosong tadi Anda mau replace aja, mau replace apa nih? Mau Anda cleansing dengan data apa gitu ya. Eh jadi nanti hampir semua kolom gitu ya, ada yang memang kosong datanya. Kalau di real case-nya Anda nggak akan kelihatan tuh kayak tadi misalkan file saya ya. Ini masih ratusan row lah, nggak gitu banyak. Cuma jadi PR juga kalau misalkan ada data yang memang setipe atau kosong gitu ya. Kita harus cleansing satu-satu kalau di Excel ya. Nah, kalau di Pentaho dia bisa dilakukan secara otomatis. Jadi data yang tadi kosong tadi ya bisa di replace dengan angka kosong gitu ya. Nanti begitu kita running gitu ya, get fields-nya nanti dia akan keluar nih apa yang kosong-kosong tadi diganti dengan value-nya 0 gitu. Kemudian Anda modify JavaScript-nya gitu ya. Ini get field-nya dulu dipilih, kemudian eh, apa dimasukin script-nya, kemudian get variable. Baru Anda melakukan filter row-nya. Ada dua kondisi, ada true, ada false gitu ya. Ada dua kondisi, true, false. Nanti akan kelihatan nih true, false-nya. Nanti video detailnya ada, saya udah bikin video demonya, step by stepnya, satu persatu. Nanti Anda bisa ngikutin sesuai dengan materi yang saya share di sini. Nah, ini ada dua field nanti sesuai dengan kondisinya true atau false. Nanti yang data yang bermasalah bisa dipisahkan jadi dua bagian. Nah, ini materi kita yang ke-12 ya. Teman-teman nanti akan saya share video panduannya untuk melakukan latihan untuk materi week yang ke-12. Nah, di week ke-12 ini nggak ada tugas ya teman-teman ya. Nanti video ini waktu itu saya buat pada saat tiap pertemuan ada tugas kalau nggak salah waktu itu di Naba tiap pertemuan ada tugas. Tapi bukan berarti misalkan karena nggak ada tugas Anda tidak mengerjakan gitu ya. Saya harapkan Anda melakukan latihan ini di rumahnya masing-masing gitu ya. Biar nanti begitu saat proyek akhir gitu ya, Anda bisa mengerjakan. Nah, nanti di UASnya itu saya ngasih Anda sebuah proyek untuk diselesaikan menggunakan PDI, Tahu Data Integration. Nah, diharapkan nanti dalam proses pengerjaan UAS Anda tidak mengalami kendala. Itu teman-teman. Kemudian untuk kuisnya, oke kemarin udah saya set. Oh, udah ngerjain. Ya, ini kuisnya end time-nya tanggal 10 Januari ya teman-teman ya. Nanti silakan dikerjakan. Kemudian minggu depan itu masih ada kuliah nggak ya minggu depan? Oh, minggu depan nggak ada kuliah ya teman-teman ya.
sesuai edaran. Ya ini ya. eh, kita libur dari tanggal 25 sampai tanggal 2 Januari. Jadi di minggu ini kita libur ya. Kita baru masuk di tanggal 4 Januari. Nah, di tanggal 4 Januari masuk pertemuan ke 13 harusnya. Jadi sehubungan itu. Ya ini nanti tanggal 4 Januari kita sudah mulai start kuliah minggu ke-13. Nah, pertemuannya minggu ke-13. Jadi masih ada satu, dua kali latihan lagi. Nanti di minggu ke-16 akan ada satu project yang saya minta Anda selesaikan sebagai pengganti ujian akhir gitu teman-teman. Nanti untuk video demo yang section 12 ini akan saya share segera include dengan rekaman hari ini gitu. Oke gitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan silakan. Tugas yang sesi 14-nya Pak sama eh, ujian UASnya itu sama atau beda proyeknya? Hmm, Harusnya beda ya. 14 tuh harusnya beda nanti. Kamu ngarepnya sama atau beda? Itu kan kalau yang 16 kan praktek juga ya Pak. Mm-mm. Yang lima yang itu yang UASnya kan praktek, Mm-mm. yang 14-nya itu praktek juga atau ada materinya juga maksudnya gitu. 14 ada materinya juga nanti. Jadi pertemuan 12, 13, 14 saya tetap sharing nanti apa demo untuk prakteknya. Jadi ada beberapa fase ya untuk PDI ini. Kita belajar prakteknya sampai minggu ke-14 gitu. Nanti ada videonya yang sudah saya siapkan buat teman-teman untuk praktek untuk apa latihan gitu. Nanti di minggu ke-14-nya itu baru ada tugas. Nah, minggu ke-15 kita biasanya review review materi ya. Eh, Kemudian minggu ke-16-nya baru kita UAS. Nah, UASnya itu berhubungan dengan praktek yang kita lakukan nih di PDI ini dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-14 gitu. Jadi pengganti UASnya itu nanti Anda diminta untuk mengerjakan sebuah proyek. Nah, apakah sama atau beda? Eh, Seingat saya beda gitu ya. Tapi eh, mudah-mudahan sama. Jadi teman-teman nggak kerja dua kali gitu ya di sesi tugasnya. Tapi pakai pen tahu semua ya Pak. Betul, pengen tahu semuanya. Jadi makanya saya memaksa Anda untuk praktis untuk apa untuk latihan gitu ya. Agar pada saat nanti UAS Anda bisa mengerjakan gitu. Atau perlu tambahan lagi ujian akhirnya pakai soal pilihan ganda untuk nambahan nilai gitu. Iya boleh Pak. Gitu ya. Oke, nanti boleh.
alternatif aja ya. Nanti saya sediakan soal pilihan ganda buat teman-teman yang memang mau nambah nilai gitu. Jadi ada dua soal mungkin nanti ada soal untuk latihan apa soal project mengerjakan menggunakan Pentaho Data Integration. Satu lagi pilihan ganda. Nah, teman-teman yang merasa pede dan nggak perlu apa ngerjain soal pilihan ganda ya nggak apa-apa juga, nggak dipaksa. Tapi kalau Anda mau ngerjain juga boleh juga, nggak ada masalah. Itu sebagai penambah nilai aja gitu. Jadi nggak jadi sebuah keharusan. Yang jadi keharusan itu adalah mengerjakan proyeknya gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Ya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Izin tanya Pak, Ya. kalau misalkan saat kita latihan ada kendala nih Pak, ada yang nggak bisa gitu pas step-step pentahunnya itu gimana Pak? Manfaatkan WhatsApp grup ya. Nanti ada kendala apa, kamu tanya di WhatsApp grup, nanti kita diskusi di sana. Nanti kalau misalkan nggak bisa diselesaikan di WhatsApp grup, nah di pertemuan ini sebenarnya eh, kayak tadi kan saya nanya ada kendala apa gitu ya. Eh, Nanti Anda bisa share screen gitu misalkan. Perihal kendala yang Anda temui gitu. Nanti kita bisa selesaikan di apa di pertemuan-pertemuan seperti ini gitu. Jadi memang fokusnya kalau kita webinar ini lebih ke arah diskusi aja nanti diskusi dua arah antara Anda dengan saya gitu ya. Anda punya kendala apa, stuck di mana, di bagian mananya. Nanti Anda standby pakai laptop, nanti Anda share screen, nanti kita diskusi apa langkah apa yang kelewat atau ada masalah di mana gitu ya. Nanti perihal latihan-latihannya nanti akan sudah saya sediakan video-video rekamannya. Nah, itu Anda bisa ikutin step by step-nya. Jadi lebih efektif gitu, teman-teman. Karena kalau saya jelasin demo di sini gitu, ini kan satu arah aja gitu. Anda cuma ngeliatin saya untuk apa demo. Idealnya memang kuliah ini di lab gitu ya. Saya menjelaskan gitu, Anda trial gitu. Anda trial di apa di lab, di PC atau di laptop. Kemudian begitu ada kendala, kita coba selesaikan bersama. Karena modelnya webinar, maka kita coba maksimalkan gini. Jadi kalau kita ketemu kayak seperti ini webinar, fokusnya diskusi aja nanti. Nanti begitu materi-materi tutorial tahapan-tahapan yang harus dilakukan itu saya sediakan rekamannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke Pak, baik Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup? Oke, kalau cukup saya cukupkan. Nanti segera saya share untuk materinya untuk demo kuliah minggu ke-12. Minggu depan kita nggak ada kuliah, baru ketemu lagi tanggal 4. Nanti saya coba cek apakah itu webinar atau rekaman. Kalau webinar berarti eh, seperti ini kita akan diskusi. Silakan kumpulkan permasalahan Anda. Anda ada masalah di mana, stuck di mana, nggak bisa running dan segala macam. Eh, Setelah itu eh, minggu berikutnya ada praktis lagi ya, minggu ke-14 satu kali pertemuan lagi. Itu juga sama modelnya. Setelah itu baru kita masuk ke fase akhir ya untuk review materi. Bisa juga dipakai di minggu ke-15 itu kendala-kendala juga yang apa yang teman-teman temuin. Nah, minggu ke-16-nya baru Anda eh, mengerjakan proyek ya dari untuk sebagai pengganti UAS. Nah, di proyek itu di UAS itu saya sediakan juga soal pilihan ganda untuk penambah nilai buat teman-teman. Kalau nilainya kurang bagus, ya bisa ditambah dari situ. Tapi nggak menjadi sebuah kewajiban teman-teman untuk mengerjakan nih pilihan ganda. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih Pak.